pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, kapanpun dan dimanapun Anda melihat video ini. Perkenalkan, nama saya Benedictus Loverti Aradira dengan NIM NIM 231 0460 0131. Dan di sini saya akan melaksanakan tugas wawancara dari mata kuliah Pancasila dengan bimbingan dosen yakni Bu Anas, dan di sini ada Mbak Risma yakni narasumber kita. Saya undang jauh-jauh dari Solo ke Jogja untuk itu menjadi narasumber saya di sini. Oke, Mbak Risma kalau repotin. Oke, begitu langsung aja kita ke pertanyaan pertama. Yakni kita mulai dari definisinya dulu. Pertanyaan pertama, apa yang Anda ketahui tentang Pancasila? Tolong jawab, Mbak Risma. Menurut saya, Pancasila dapat didefinisikan sebagai hasil dari pandangan dan pola pikir yang menghasilkan sebuah produk atau hasil yakni mengenai kebebasan kita dalam berteman, beragama, ataupun mengenai kepercayaan, berkarya, berdemokrasi, bersikap adil, dan juga Pancasila mengajak kita untuk merangkul segala perbedaan yang ada. Segala perbedaan itu dapat kita terjamin aman oleh Pancasila. Bagi saya juga, Pancasila juga mengajak kita dalam mengubah pandangan kita tentang bagaimana sih kita hidup berdampingan dengan segala perbedaan yang ada. Dan dengan Pancasila lah kita sampai sekarang dapat hidup dengan berdampingan dengan perbedaan yang ada, dan dengan sejahtera dan aman sentosa. Oke, jadi di sini Mbak Risma menganggap bahwa Pancasila itu hasil dari sebuah pemikiran ya, sebuah pandangan yang dicetuskan oleh para pahlawan kita. Ya, oke. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Dari berbagai kasus yang Anda pelajari dan ada hubungannya juga dengan Pancasila, apakah penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sudah terjalani dengan baik? Berikan alasannya juga ya, Mbak Risma. Oke, tolong dijawab. Menurut saya, Pancasila ini sudah berjalan dengan baik, dan harapan saya itu alangkah baiknya jika Pancasila dapat diajarkan kepada generasi ke generasi yang akan datang, supaya jiwa dari Pancasila ini tidaklah hilang, walaupun sekarang kita harus siap maupun tidak siap untuk hidup berdampingan dengan perkembangan zaman yang sekarang makin berkembang dengan pesat. Oke, jadi tidak ingin Pancasila hilang ya, di zaman modern sekarang. Ya, soalnya kalau kita lihat dari kehidupan sehari-hari ya, Pancasila tuh dengan sendirinya tuh semakin terkikis gitu ya. Realitanya di era sekarang, tapi masih ada juga orang-orang kita, masyarakat kita ya, itu tidak ingin Pancasila itu tergerus dari zaman ke zaman, jadi masih dipertahankan. Ya, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Apakah Pancasila adalah sebuah ideologi yang cukup fleksibel untuk menyerap kritik dan perubahan zaman, atau justru menjadi dogma yang menghambat kemajuan berpikir kritis di masyarakat kita? Oke, tolong dijawab lagi, Mbak Risma. Menurut saya setuju ya. Sekali lagi, Pancasila ini cukup fleksibel dan dapat diterima baik bagi segala masyarakat. Kenapa? Karena sekali lagi Pancasila ini memberikan kita kebebasan dalam berekspresi, berkarya, berdemokrasi, berkaitan dengan spiritual, dan masih banyak lagi. Pancasila juga mendukung dan mendorong kita untuk berpikir modernisasi supaya kita tidak menjadi seseorang yang memiliki pandangan konservatif. Bagi saya, Pancasila merupakan hal yang istimewa. Mengapa? Karena Pancasila merupakan ideologi yang berbeda sendiri
dari negara-negara lain. Namun Pancasila inilah yang dapat hidup berdampingan dan menerima baik dengan negara lain. Walaupun negara lain tersebut memiliki ideologi yang berbeda dari mereka. Contohnya ketika Indonesia yang berideologi Pancasila itu menjalin kerjasama bilateral baik dengan negara Korea Utara yang dengan berideologi komunis. Coba saja seperti negara yang menganut ideologi kapitalisme, liberalisme ataupun yang lain, mereka tentunya memiliki batasan bukan dalam menjalin kerjasama dengan negara itu. Namun sekali lagi Pancasila justru malah mau memeluk segala perbedaan yang dimiliki negara lain. Oke, jadi di sini Mbak Risma menganggap bahwa Pancasila itu ideologi yang bisa menerima perbedaan manapun, ya. Jadi dengan ideologi kita Pancasila bisa menjalin kerjasama dengan ideologi yang berbeda atau negara yang berbeda. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Dalam konteks Pancasila, apakah nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya mencerminkan kekuatan atau justru melemahkan masyarakat kita dalam menghadapi tantangan zaman modern ini? Oke, silakan dijawab lagi, Mbak Risma. Nilai-nilai etika yang terdapat dalam Pancasila dapat mencerminkan kekuatan atau kelemahan suatu masyarakat, bergantung pada seberapa konsisten pemahaman dan penerapannya. Sebagai sebuah ideologi, Pancasila memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan tantangan yang dihadapi zaman. Tetapi seringkali diterapkan dengan cara yang kurang mendalam atau dijadikan alat di dalam suatu politik. Ya, seperti itu. Bukan sebagai pedoman yang substansial. Jadi kekuatan Pancasila berada pada kemampuannya untuk menyatukan berbagai keberagaman di dalam bangsa melalui prinsip-prinsip seperti keadilan sosial dan persatuan. Namun kelemahannya muncul ketika penerapannya tidak sejalan dengan nilai-nilai fundamental. Contohnya dalam kasus diskriminasi atau ketidakadilan yang bertentangan dengan sila kedua dan kelima. Oleh karena itu diperlukan pemahaman yang mendalam serta interpretasi ya. yang kritis terhadap Pancasila agar ia tidak sekedar diingat tapi juga benar-benar menjadi panduan dalam kehidupan berbangsa. Oke. Jadi di sini Mbak Risma menganggap bahwa kekuatan Pancasila itu memiliki kemampuan untuk menyatukan berbagai keberagaman di dalam bangsa Indonesia kita nih ya. Oke, kalau gitu kita masuk ke pertanyaan terakhir. Pertanyaannya adalah, apakah Anda menganggap Pancasila sebagai sebuah ideologi atau sebaliknya bukan? Silakan dijawab, Mbak Risma. Ya, menurut saya suatu ideologi ya, karena Pancasila merupakan sebuah ideologi yang berasal dari pemikiran tokoh intelektual seperti Pak Soekarno. Tentunya Pancasila sendiri memiliki sebuah jiwanya tersendiri dalam kehidupan sehari-hari. Bagi saya, Pancasila menjadi pedoman saya dalam menggandeng seluruh perbedaan yang ada tanpa harus menghilangkan maupun membenci perbedaan tersebut. Jadi Pancasila juga mengajarkan saya tentang bagaimana kita bertoleransi terhadap perbedaan dari setiap identitas individu yang mereka maupun kita punya. Jadi Pancasila juga mendukung kita dalam menjunjung tinggi apa itu nilai-nilai keberagaman yang kita punya. Oke, jadi di sini Mbak Risma masih menganggap bahwa Pancasila adalah sebuah Pancasila itu dianggap sebagai sebuah ideologi negara ya. Ya, jadi berkebalikan dengan pendapat Bapak Rocky Gerung. Ya, cukup frontal juga sih
pertanyaan terakhir ini karena di sini saya ingin tahu apakah setiap orang itu menganggap bahwa Pancasila itu sebuah ideologi atau bukan gitu. Ya, karena kita tahu bahwa setiap orang itu punya perspektif yang berbeda-beda gitu. Oke. Kita sudah sampai di penghujung wawancara pada malam ini. Jadi terima kasih Mbak Risma karena sudah membantu saya dalam tugas wawancara pada malam hari ini. Ya. Dan maaf juga kalau ngerepotin dari Solo ke Jogja. Nggak apa-apa. Nanti masih pulang juga lagi. Ya. Oke. Membantu kawan ya Mbak Risma? Membantu kawan. Oke. Oke, kalau begitu saya izin akhiri untuk tugas wawancara Pancasila pada hari ini. Kalau begitu, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kapanpun dan dimanapun Anda melihat video ini. Sekian, terima kasih. Dadah. Dadah.